Maka ketenangan, kedamaian, pencerahan, kesaktian, apalagi itu bukanlah tujuan. Sampurasun. Banyak manusia yang menganggap pencerahan, kesaktian, kedamaian, ketenangan itu sebagai tujuan. Bukan. Itu adalah jalan. Itu ada titik poin, milestone. Kalau kata orang barat sana ya. Sama seperti kita, misalnya akan mendaki sebuah gunung. Ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, sampai puncak gunung. Ketika kita berniat ingin naik gunung, apakah kita akan tinggal di gunung selamanya? Akan di puncak gunung seterusnya? Tidak. Banyak diantaranya manusia-manusia melalui jalan, entah itu pencerahan melalui apapun itu yang disebut pencerahan bagi diri masing-masing. Pos 1 sudah dianggap dia mencapai pencerahan. Pos 2 sudah dianggap dia malah bertemu dengan Tuhan. Pos 3 dia sudah merasa dirinya Tuhan. Pos 4, wah makin banyak apa yang diakui, apapun yang akhirnya dia simpulkan, yang akhirnya dia proklamirkan kepada semua orang, kepada umum. Saya tercerahkan. Saya adalah orang pencerah. Saya pemberi kedamaian. Saya petunjuk jalan. Saya yang begitu banyak. Saya ahli ini. Saya, wah macam-macam. Praktisi ini. Saya, wah banyak lah ya. Padahal pencerahan, kedamaian, kesaktian, ketenangan itu bukan tujuan. Itu pijakan, itu kendaraan, itu alat, itu perangkat untuk kita mencapai tujuan. Ketika kita merasa, baru merasa loh ya, saya sudah mendapat pencerahan, saya sudah mendapat petunjuk. Itu baru merasa, hati-hati, belum tentu itu kamu nyampe pada rasa yang sejati. Ketika baru merasa, menganggap itu yang dirasakan, merasa itu pencerahan, rasanya saja belum dikenali, rasanya saja belum ditemui, apalagi pencerahannya. Ketika baru merasa, maka apapun yang dirasakan itu belum tentu itulah yang sebenarnya. Belum tentu itulah apa yang kita cari. Selalu kita mencari keluar, selalu kita membandingkan, selalu kita menguji, mengetes orang lain untuk menyamakan apa yang kita temui, apa yang kita rasakan dalam perjalanan kita. Padahal setiap perjalanan manusia itu berbeda-beda, tidak akan sama. Dan jangan menyamaratakan. Pencerahannya, kedamaiannya, ketenangannya, katanya mungkin bisa sama, bisa serupa. Tapi kedamaian seperti apa yang dirasakan manusia 1, manusia 2? Ketenangan seperti apa yang dibutuhkan? Apa itu ketenangan? Pencerahan apa yang dibutuhkan? Maka ketenangan, kedamaian, pencerahan, kesaktian, apalagi itu bukanlah tujuan. Setelah kita mendapat ketenangan, kedamaian, pencerahan, kesaktian, apa yang kita lakukan setelah itu? Apa? Memproklamirkan diri. Saya orang sakti.
Saya ahli ini, saya ahli itu. Manusia itu adalah perbuatannya. Manusia itu adalah tingkah lakunya. Jika seseorang mengakui dia telah tercerahkan, dia mencapai kedamaian, suwung apalagi ya. Lihat saja perbuatannya, lihat saja karyanya, apa yang dilakukan, apa yang dia berbuat, apa yang dihasilkan. Apakah kedamaian juga? Apakah ketenangan juga? Apakah mencerahkan juga? Karena seorang pencerah yang mencerahkan, dia akan menghasilkan pencerah-pencerah yang lainnya. Bukan pengikut, bukan manut, bukan budak. Pencerah. Yang tercerahkan. Dia sudah merdeka. Dia berdaulat kepada dirinya. Dan dia akan dipandang tidak umum. Dia akan terlihat aneh. Tidak bisa dimengerti. Jalan pemikirannya, tingkah lakunya, perbuatannya tidak akan terbaca. Tapi hasil dari yang dilakukan, hasil yang dari perbuatan dia, itu dirasakan. Dan itulah karya. Perjalanan manusia, apapun itu, baik perjalanan spiritual, ataupun perjalanan yang dianggap bukan spiritual, tidak akan pernah sama. Mungkin serupa, mirip, tapi tidak akan sama. Apa yang dialami, apa yang didapatkan, dan apa yang dihasilkan setelah mengalami dan mendapatkan. Jadi jangan menyamakan, jangan dipukul rata. Jangan mencoba mencari kesamaan-kesamaan dari pengalaman yang berbeda-beda. Sekali lagi, pencerahan, kedamaian, ketenangan, kesaktian apalagi, bukanlah tujuan. Kenalilah rasamu, kenalilah pikiranmu, kenalilah dirimu. Cita, karsa, rasa, karya. Cita, cipta, rasa, karsa, karya. Hiduplah hari ini, detik ini, hiduplah sesuai realita, dengan kenyataan yang ada. Jangan berusaha mengubah apa yang kita tidak bisa ubah, dan terimalah apapun yang tidak bisa kita ubah. Hiduplah dengan tanpa terbebani masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan, agar hidup bisa terjalani optimal, agar hidup bisa terjalani dengan nikmat, agar apapun yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Jangan seperti orang yang menaiki gunung yang sudah sampai di puncak, meledek, merendahkan, menyalahkan orang yang baru mulai naik. Cara naik orang gunung berbeda dengan cara naik pendaki gunung, pencinta alam, dan lain sebagainya. Caranya bisa berbeda-beda, jalannya bisa juga dengan cara yang berbeda. Perlengkapannya, alatnya, pakaiannya, tekniknya, metodenya bisa berbeda-beda. Maka jangan menyamaratakan, jangan menilai, jangan memvonis, jangan menyalahkan. Ketika ke puncak pun, ingat, kita naik gunung ke puncak pasti pulang juga. Tidak ada manusia yang naik gunung ke puncak terus dia berkeluarga, berumah tangga, membangun kehidupan saya, tidak, pasti turun lagi. Seperti itulah kita ketika simpelnya mengartikan sebuah pencapaian. Pencapaian yang satu mengantarkan kepada pencapaian yang lain. Lanjutkan perjalananmu dari apa yang kamu dapatkan dari pengalaman dirimu pribadi. Teori begitu banyak, literasi begitu berlimpah. Jangan terjebak di situ. Literasi, teori, ketika kamu tidak mengalami, ketika kamu tidak mengerti, tidak merasakan, maka kamu tidak akan menemukan bukti apapun dari situ.
Maka jalanilah kehidupan sesuai dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu mengerti terlebih dahulu, sehingga kamu bisa membuktikan dengan dirimu. Bukan katanya. Menurut ini, menurut itu. Menurutmu bagaimana? Apa hasil dari perjalananmu? Apa hasil dari yang katanya belajar? Apapun keyakinanmu, kepercayaanmu, suku, adat, bangsa, bahasamu. Semua berawal dari yang suci. Ketika kita mencari kesucian, belajar menjadi suci, artinya mensucikan diri. Sesuatu yang suci, itu adalah sesuatu yang alami, yang murni, yang seimbang. Yang alami, yang murni, yang seimbang. Itulah yang liar. Hati-hati. Bukan liar dalam pengertian umum yang ada pada kebanyakan manusia di dunia yang sudah carut-marut, kacau balau. Jika butuh mengerti, jika butuh memahami, jika butuh memahami, ingin merasakan dan mengalami, akhirnya menemukan bukti, saya selalu ada di sini, di Puntang, di Saung, ataupun di rumah saya, di Rancamanyar, di Cembul. Silakan datang, silakan bertemu. Saya bukan orang yang sulit diketemui. Saya bukan orang yang susah untuk diajak ngobrol. Yang membuat sulit, yang membuat susah, dirimu sendiri. Ragu, segan, takut, dan lain sebagainya. Lewati itu, datang saja ke saya, tidak apa-apa. Jangankan orang-orang, teman-teman yang suka atau tertarik kepada saya. Siapapun itu, yang tidak suka, yang membenci, malah ada yang memusuhi, saya akan tetap menerima. Kalau saya ada makanan, saya ada kopi, ya saya suguhkan. Apa keinginanmu, apa kebutuhanmu, saya antarkan untuk kalian menemukan itu. Nomor WhatsApp saya ada di Instagram, di bio saya, WhatsApp saja. Reza Rahasia. Sosmed saya Reza Rahasia di Instagram, di TikTok Reza Rahasia 108, Snack Video Reza Rahasia 108. Mari kita bersama mulai seriuslah kepada diri. Jangan terus diseriusi, dipermainkan oleh orang lain yang menjauhkanmu dari mengenal diri, sehingga kamu tidak punya jati diri. Literasi, teori, semua hasil penemuan orang-orang terdahulu. Sejarah dibuat oleh pemenang perang. Temukan dan alami sejarahmu sendiri. Jika kamu percaya literasi, jika kamu percaya teori-teori yang ada pada dunia ini yang begitu banyak berlimpah, yang hanya menjadi sampah, jika kamu percaya, jika kamu meyakini, maka temukan langsung, alami langsung, benar dan tidaknya, kamu yang menentukan. Agar benar pencerahan itu adalah pencerahan, agar benar kedamaian itu adalah kedamaian, agar benar ketenangan itu adalah ketenangan, sehingga kamu bisa healing, bukan running. Siapapun orangnya yang merasa terpanggil jiwanya, tergugah rasanya, tertarik pikirannya untuk bertemu dengan saya, siapapun itu, dimanapun itu, mari bertemu, kita ngobrol bersama, kita ngopi bersama, ngerokok bersama, bagi yang ngerokok, ya. Silahkan teman-teman yang mungkin belum sempat bertemu atau kan saya jauh jaraknya, ya silahkan tulis di kolom komentar apa yang kalian tanyakan atau kalian ingin tahu. Saya akan menjelaskan melalui video. Namun ingat, ketika melalui video konten ini, apa yang saya jelaskan itu secara umum, tidak spesifik, tidak detail, sesuai dengan kebutuhanmu. Maka jika kamu ingin dipenuhi kebutuhannya, jika kamu ingin dicukupi keinginannya, ketemu langsung dengan saya. Ada berbagai macam teknik, ada berbagai macam cara yang saya sudah alami, yang saya sudah lakukan, dan itu bisa saja mungkin cocok dengan kalian. Karena alat bisa apa saja, metode bisa apa saja. Saya bisa mengantarkan, bisa memberikan itu semua. Selebihnya, bagaimana cara kalian menggunakannya, bagaimana cara kalian mengolahnya, itu saja.
Sampurasun.